Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sahabat yang budiman. Sebelum Nabi Adam diutus menjadi khilafah, bumi dihuni oleh bangsa jin selama 3 zaman. Bangsa jin senang berperang dan membuat kerusakan, yang membuat Allah menjadi murka, dan mengutus para malaikat yang dipimpin oleh Azazil untuk memusnahkan bangsa jin dari muka bumi. Sebagian bangsa jin terpojok hingga ke lautan dan pegunungan, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk membiarkan hidup bangsa jin yang sembunyi di lautan dan pegunungan. Azazil merupakan makhluk Allah dari golongan jin yang sangat rajin beribadah dan merupakan kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga jadi pemimpin para malaikat. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat Karubiun, dan masih banyak lagi. Setelah berhasil memusnahkan sebagian bangsanya, dan selama 8.000 tahun beribadah, Azazil mencoba mengemukakan ungkapan hatinya, bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya, dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah. Pada suatu saat ketika itu Allah baru saja menciptakan Adam sebagai manusia. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Surat Al-Baqarah ayat 30. Mendengar firman tersebut, Azazil menjadi berduka, disebabkan dengkinya. Mereka, para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Surat Al-Baqarah ayat 30. Maka Allah memerintahkan Azazil dan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Lalu Azazil berkata, "Adakah engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau jadikan aku daripada api dan engkau jadikan Adam daripada tanah." Kemudian Allah berfirman kepada Azazil, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Oleh karena Azazil memandang dirinya penuh keagungan, maka dia enggan sujud kepada Adam karena ia merasa bangga dan sombong. Dia berdiri tegak hingga malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati Azazil tidak sujud sedang mereka telah selesai sujud. Maka para malaikat bersujud kembali untuk kedua kalinya karena bersyukur, tetapi Azazil telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong tetap enggan sujud. Dia berdiri tegak, dan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka dan tidak pula dia merasa menyesal atas pembangkangannya terhadap Allah. Kemudian Allah merubahkan mukanya yang asalnya yang sangat indah cemerlang ke bentuk hina yang menyerupai babi hutan. Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Meski Azazil sebelumnya sangat indah cemerlang rupanya, mempunyai sayap 4, banyak ilmu, banyak ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat dan pemukanya, dan dia juga pemimpin para malaikat Karubiin dan banyak lagi. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Setelah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil menjadi iblis, makhluk yang terlaknat sampai hari kiamat, karena kesombongannya dan diusir dari surga. Setelah diusir dari surga, maka iblis berkata, "Ya Tuhanku, Engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaan-Mu." Lalu Allah berfirman pada iblis, "Engkau dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum." Berkata lagi iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Allah berfirman, "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya kecuali tentu dilahirkan untukmu 2 padanya."
Berkata iblis lagi, tambahkanlah lagi untukku. Lalu Allah berfirman, dada-dada mereka adalah rumahmu, engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah. Berkata iblis lagi, tambahkanlah lagi untukku. Maka Allah berfirman lagi yang bermaksud, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Artinya mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam yang haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencarian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat dan berjanjilah mereka. Hal ini juga disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 64 yang artinya, dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh Saitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Surat Al-Isra ayat 64. Malaikat di penjuru alam semesta, dari bumi, langit, Baitul Makmur, Arsy, dan sebagainya, mereka semua menghormati pada iblis sebagai makhluk Allah yang terhormat dan termulia, sehingga bila iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Setelah itu dimulailah iblis dan bala tentaranya menggoda manusia dan menghalanginya dari jalan tauhid agar manusia tersesat dan menjadi pengikutnya di neraka nanti. Ini merupakan pelajaran untuk kita agar tidak sombong dan menuruti semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesombongan akan menghapus semua pahala dan amal ibadah menjadi tidak ada artinya, seperti kesombongan Azazil yang tidak mau menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hormat kepada Nabi Adam sehingga dilaknat jadi iblis dan terusir dari surga. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus Alkisah agar lebih baik dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga bermanfaat, amin.